Oke, jadi kali ini kita akan membuat sesuatu yang berbau dengan game. Kemarin ketika saya sedang jalan-jalan di dalam VRChat, saya berkunjung ke server yang namanya Poppy Street. Itu ada server yang sangat terkenal. Dan di sini saya melihat ada berbagai macam item ya, yang mungkin bisa saya gunakan untuk tutorial kali ini. Jadi sebenarnya teman saya gitu ya, teman saya sedang membuat salah satu dari kafe yang ada di, atau warung kita sebut ya, warung kopi yang ada di Poppy Street. Dan sambil menunggu itu selesai, mungkin saya akan sedikit memberi tutorial tentang bagaimana membuat game aset ya yang ada di game VR. Jadi tanpa panjang lebar kita langsung saja ke Blender. Alright, kita sudah ada di dalam Blender. Dan sebelum kita mulai untuk membuat objeknya, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang apa yang akan kita buat kali ini. Lalu di sini juga saya sudah memperkirakan berapa ukuran yang akan kita masukkan ke dalam Blender. Saya akan tempatkan referensi ini di pojok kiri atas agar kita semua bisa melihat referensinya seperti ini. Oke, kemudian sekarang saatnya kita untuk membuat objek kita. Di sini saya akan menghapus kedua objek ini karena tidak perlu. Lalu saya akan mengaktifkan Cavity agar kita bisa melihat edge-nya biar lebih gampang. Oke, kita akan masukkan nilainya. Saya tekan N, lalu item. Karena di sini satuannya masih meter, saya ingin merubah satuannya ke sentimeter ya. Caranya dengan pergi ke Scene Properties, Unit, lalu di sini ada sentimeter. Oke. Di sini untuk X atau wide, saya akan menggunakan 55. Lalu untuk Y7 dan Z-nya itu 132. Oke, kita hit enter. Oke. Ini dia. Oke, kita reset skala dan rotasinya. Dan saya akan tempatkan ini agak sedikit ke atas. Seperti ini. Tinggi dari benda ini 132 cm atau hampir setara dengan tubuh orang dewasa, dada orang dewasa. Setelah kita selesai untuk membuat badannya, sekarang saatnya kita untuk membuat kakinya. Untuk kakinya di sini jika kita lihat agak sedikit cembung ke atas, lalu sedikit datar ya pada bagian atasnya. Jadi kita akan membuat itu. Mungkin saya akan menduplikat objek ini dengan menekan Shift D. Ups, saya lupa untuk mengaktifkan screen case-nya ya. Oke, ini dia. Ini agar teman-teman bisa melihat shortcut yang saya gunakan pada tutorial kali ini. Oke, saya tekan R untuk rotasi lalu ke arah 90 derajat. Saya akan sedikit ke samping seperti ini. Lalu saya mungkin akan sedikit agak ke bawah karena kita lihat di sini juga sangat tipis ukuran dari ininya. Saya rasa segini cukup ya. Oke. Dan lebar dari kakinya saya rasa cukup seperti ini. Kemudian saya akan pindahkan 3D kursornya, maksud saya geometrinya ke ini, originnya. Oke. Kita jangan lupa untuk resetin skalanya lagi. Karena bentuk dari ini adalah simetri sama depan dan belakangnya, oleh sebab itu saya akan melakukan mirroring pada bagian ini. Saya akan memberi loop cut di sini, lalu saya akan hapus vertices di bagian belakangnya. Oke. Nanti akan terlihat seperti ini. Teman-teman klik
modifier properties, lalu add modifier, pilih mirror. Kita akan memirror sumbu Y. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat arah dari mirroringnya ya. Karena ini dilewati oleh sumbu X yang merah ini, maka berarti kita akan memirror ke arah sumbu Y. Oke. Lalu saya akan geser ini ke... Oh, tunggu sebentar. Saya akan beri ini dulu. Oke. Pada bagian edit mode, teman-teman seleksi edge-nya, edge yang depan ini, lalu tekan B, lalu slide seperti ini, lalu hit scroll ke atas. Oke. Karena ini difungsikan untuk game, oleh sebab itu kita tidak akan memberi begitu banyak vertices. Cukup seperti ini, karena semakin banyak vertices akan semakin berat ya ke dalam game kita. Apalagi ini adalah game VR, jadi kita harus sangat hati-hati terhadap jumlah verticesnya. Oke. Kemudian jika kita lihat di sini agak sedikit naik ke atas ya, agak naik ke atas. Oleh sebab itu mungkin saya akan slide ini sedikit ke belakang, lalu saya akan pilih ini dan kira-kira seperti ini. Kita akan extrude seperti ini. Oke. Saya akan tekan numpad 1 untuk pergi ke perspektif, lalu saya akan tempatkan ini di sini dan agak sedikit diangkat. Oke, ini dia. Oke. Kemudian saya akan memirror pada area sebelah kirinya. Kita pergi ke modifier, lalu pilih mirror lagi. Dan untuk mirror object, kita akan pilih color picker ini, lalu klik yang kotaknya. Lalu kita akan ke sumbu. Oh, sorry, ini belum ke ini ya. Saya salah objek. Oke, kita akan ke mirror. Eyedropper lalu yang ini. Oke, ya, ini sudah betul. Kenapa saya tidak menduplikat ininya, kakinya? Sebenarnya bisa saja, tapi karena di sini saya ingin presisi, jarak ini dan jarak ini sama ya. Jadi saya akan menggunakan mirror saja. Oke. Saya akan save, jangan lupa. Kemudian pada bagian objeknya yang ini, yang badannya, jika kita perhatikan di sini agak sedikit ke dalam. Jadi ini ada sedikit insert gitu ya. Ada sedikit jarak, lalu ini agak sedikit ke dalam, kira-kira mungkin 1-2 cm, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di situ ada sedikit ke dalam. Karena ini juga berdampak pada bagian belakangnya, depan belakang sama saja. Jadi daripada kita mengulang prosesnya 2 kali, lebih baik kita memirror lagi ya objek yang ini. Saya akan hapus bagian belakangnya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu kita klik X, pilih vertices. Nanti ini dia bolong seperti ini. Kita add modifier, mirror sumbu Y, dan aktifkan clipping. Ini juga aktifkan clipping ya, jangan lupa. Oke. Di sini saya akan pergi ke face select. Shortcutnya adalah 3, sampai 3 pada keyboard. Lalu saya akan insert. Mungkin ketebalannya kita kira-kira saja ya, seperti ini. Agak sedikit lagi. Oke. Lalu saya akan extrude ini ke dalam. Oke, ini dia. Sekali lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti secara otomatis ini juga akan berlaku di bagian belakangnya. Oke. Jangan lupa untuk save. Kita sudah selesai untuk membuat objeknya. Saatnya kita melakukan texturing.
Sebelumnya saya akan mengapply semua modifier yang ada pada objek ini. Sorry, bukan duplikat. Oke. Lalu saya akan menggabungkannya dengan menekan Ctrl J. Oke. Seleksi semuanya, lalu tekan Ctrl J. Nanti dia akan join, bergabung. Kita akan save ini sekali lagi, lalu kita siap untuk melakukan texturing. Sebelum kita melakukan texturing, wajib hukumnya kita melakukan unwrap terlebih dahulu. Untuk melakukan unwrap, pertama pastikan kita melihat nilai rotasi dan skalanya itu dalam keadaan normal. Untuk rotasi 1 dan skalanya, untuk rotasi 0 skalanya 1. Untuk meresetnya kita tekan Ctrl A, Rotation and Scale. Karena berhubung punya saya sudah sesuai, jadi tidak perlu untuk direset. Oke, kita pergi ke UV Editing untuk melakukan UV Unwrap. Saya pindahkan ininya ke bawah. Oke. Oke, ini dia sudah muncul. Oke. Untuk melakukan UV Unwrap cukup sederhana. Kita akan menggunakan Smart UV Project saja ya untuk mudahnya. Kita seleksi semuanya. Ini adalah UV island kita sebelum kita melakukan UV Unwrap. Oke, untuk melakukan UV Unwrap kita seleksi semuanya objeknya, lalu klik UV pada bagian ini. Jangan lupa berada di Edit Mode. Pergi ke UV, lalu Smart UV Project. Oke. Biarkan ini default, lalu saya akan tekan OK. Atau jika teman-teman ingin memberi jarak, tidak apa-apa, kita akan memberi jarak ini, lalu hit OK. Oke, ini UV Island sudah kita melakukan UV Unwrap. Jika kita zoom, di sini teman-teman melihat ada gap ya, jarak. Jarak inilah yang tadi kita masukkan di dalam Smart UV Project ini ya. Island margin 0,01. Jadi jarak ini bernilai 0,01. Oke. Setelah kita melakukan UV Unwrap, saatnya kita melakukan pemberian tekstur pada objek kita. Oke, ini dia. Di sini saya akan membuat dua material. Yang pertama material untuk yang ininya, sekelilingnya, lalu material untuk yang bercahayanya. Oke. Untuk membuat material cukup sederhana, teman-teman klik New di sini atau New di sini sama saja. Klik New, lalu saya akan beri nama ini sebagai teks gitu ya, atau neon ya. Neon ini bagian yang bercahayanya bersama dengan teksnya nanti. Lalu yang kedua, ini pada bagian Add Material Source, teman-teman klik New lagi, kita beri nama plastik gitu ya. Oke, ini akan mengcover bagian yang hitamnya dan juga kaki ya. Setelah kita membuat dua material, kita akan memasukkan material ini ke dalam objek kita. Caranya, kita seleksi objeknya, lalu pergi ke Edit Mode. Saya ingin memasukkan material plastik ini ke seluruh objek kita, kecuali yang bagian ini dan ini. Oke. Jadi kita akan menyeleksi ini semua, kecuali bagian depan dan belakangnya. Lalu teman-teman klik plastik, karena kita akan memasukkan plastik ke dalam yang terseleksi ini. Lalu pilih Assign. Oke, kita klik Assign. Kemudian untuk yang ininya, itu menggunakan tekstur neon. Assign. Oke. Jadi ketika kita klik plastik, lalu select, maka dia akan menyeleksi kecuali bagian yang depan dan belakangnya. Sedangkan untuk neon, dia hanya bagian depan dan belakang. Oke, kita sudah selesai untuk
mengkategorikan atau memetakan tekstur mana yang akan ter-apply ke objek sebelah mananya. Saatnya kita memasukkan atau memodifikasi tekstur neon kita. Atau mungkin yang plastik dulu deh karena ini gampang. Oke. Pada bagian plastik di sini teman-teman melihat ada Principal BSDF di bagian node editor. Base color saya akan menggunakan hitam. Oke, lalu pada roughness ini untuk kekasaran ya, saya akan menggunakan 0,25 agar tidak terlalu kasar, karena jika kita lihat pada referensi di sini agak sedikit glossy ya, ada pantulan cahaya, jadi saya kira 0,3 cukup. 0 artinya licin, 1 sangat kasar, jadi 0,3 lebih ke licin. Oke, kita masih belum melihat efek dari material kita, karena kita masih berada di solid view. Kita pergi ke material view untuk melihat efek dari material kita. Oke, saatnya kita memodifikasi yang neon. Kita save. Untuk neon, sebelumnya saya sudah menyediakan material yang bisa teman-teman pakai. Teman-teman bisa mendownload file asetnya di link deskripsi. Di sini nanti ketika teman-teman ekstrak folder asetnya akan ada 4 folder, ada Blender di sini untuk untuk file 3D-nya yang saya kerjakan di sini sekarang. Lalu ada final render. Lalu di sini ada material, ini akan kita masukkan sesaat lagi. Dan yang terakhir ada referensi yang bisa teman-teman pakai. Atau yang sedang saya pakai di sini ya. Oke. Pada bagian material kita klik and drag ke sini. Oke, lalu kita akan masukkan color ini ke base color. Nanti dia akan terlihat seperti ini. Masih kacau tampilannya karena kita belum mengutak-atik atau memodifikasi UV-nya. Oke, kita pergi ke edit mode, lalu kita seleksi bagian yang akan kita perbaiki. Lalu di sini kita ganti UV editor. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Karena ini identik, saya akan tumpukan saja ininya ke sebelah sini. Oke, lalu teman-teman teman-teman seleksi semuanya. Tekan A. Lalu saya akan pindahkan ini ke atas, lalu ke samping, lalu saya akan scale ke arah sumbu X seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan perbedaannya sudah lumayan baik. Kita akan scale ke arah sumbu Y, nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Oke ya. Oke. Di sini jika diperhatikan, tekstur kita sudah ter-apply dengan sesuai dan baik gitu ya. Sebenarnya kita sudah selesai untuk memodelkan modelingnya. Jadi teman-teman tinggal save dan export. Akan tetapi mungkin ada yang ingin lebih lanjut bahwa di sini, Bang, ini kan glowing ya. Artinya ada cahayanya, sedangkan di sini itu tidak ada. Oke, jika saya pergi ke EV lalu hit render preview di sini, kita masih belum melihat ada cahaya di dalam tekstur kita. Untuk menambahkan cahaya, kita pergi lagi ke bagian shading. Kita save. Pada bagian neon, di sini teman-teman klik neon. Pada Principal BSDF, teman-teman melihat ada yang namanya emisi. Oke. Emisi inilah yang akan memberikan efek cahaya ke dalam objek, ke dalam material kita. Saya akan sambungkan ke emisi. Oke, setelah kita memasukkan ini ke emisi, teman-teman bisa melihat langsung efek emisinya
ter-apply ke tekstur kita. Untuk menambah kekuatan atau cahaya dari materialnya, di sini ada emission strength. Teman-teman perbesar saja pelan-pelan, karena jika terlalu berlebihan nanti ini akan overload ya. Jadi mungkin di 2 atau 3 cukup ya. Saya akan menggunakan 2. Atau teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya break and contrast di sini. Oke, jadi ini untuk saya akan ini ke 5. Lalu pada bagian kontras mungkin saya akan menurunkan ini menjadi 0,01 agar ininya lebih kontras ya, bagian gelapnya. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Ini adalah nilai default untuk kontrasnya seperti ini. Lalu ketika saya masukkan 0,05 akan seperti ini. Oke. Mungkin 2 cukup ya. Oke. Kita kembali ke layout properties. Kita sudah selesai untuk membuat objek kita. Saatnya kita melakukan rendering di dalam Blender. Oke. Untuk rendering saya akan menggunakan Eevee di sini. Lalu agar memberi efek bloom di dalam objek kita, saya akan menggunakan bloom di sini. Teman-teman aktifkan. Oke, sesaat kita mengaktifkan, kita langsung melihat efeknya. Mungkin saya akan menurunkan nilai intensity-nya ke 0,02 karena saya rasa 0,05 terlalu berlebihan. Lalu aktifkan ambient occlusion. Dan juga saya akan mengaktifkan screen space reflection. Tentu ya, ini pada bagian kaki teman-teman bisa melihat efeknya dengan jelas. Oke. Jika sudah selesai, mungkin saya rasa tidak ada hal yang perlu kita lakukan lagi ya di sini. Oke, kita save. Lalu saatnya mungkin saya akan sedikit memberi variasi di sini. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita akan memberi kamera dan siap untuk merender ini. Saya akan pergi ke di sini ya kameranya. Ke kamera view. Lalu teman-teman klik view lalu kamera to view agar kita bisa bergerak di dalam kamera. Saya akan melakukan render di sini. Oke. Kemudian saya akan menggunakan Eevee pada render kali ini. Jika teman-teman menggunakan cycle silahkan. Oke, jika sudah selesai kita klik render image. Oke, nanti ini sudah selesai. Oke. Jika teman-teman ingin bagian belakangnya itu transparan, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya transparan pada bagian film di sini. Di render properties ada film, teman-teman klik, nanti di sini ada ada transparan ya. Teman-teman checklist nanti dia akan transparan. Oke. Lalu ketika hit transparan saya akan demonstrasikan lagi. Di sini ya, saya akan slot 2. Ketika teman-teman klik render, maka belakangnya ini sudah transparan. Oke. Kita kembali ke slot 1. Jika sudah selesai, saatnya kita melakukan save image. Ini pada bagian image, teman-teman save as, lalu pilih folder di mana teman-teman ingin menyimpannya. Saya akan beri nama final. Oke.
biarkan di sini RGBA, lalu kita save as image. Oke, kita sudah selesai. Saatnya kita mengecek hasil render kita. Pada bagian aset di sini. Oke, ini dia ya. Oke. Kita sudah selesai untuk membuat game asset untuk tutorial kali ini. Jadi silahkan untuk mencobanya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Farhan. Bye-bye.